Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yaki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di pekan ini perdagangan tidak full Pak Yaki karena menjelang libur panjang Lebaran. Perdagangan hari ini dan besok saja Senin dan Selasa. Di sisi lain para pelaku pasar masih menanti ini rilis suku bunga acuan Bank Indonesia. Kemudian yang paling besar di Mei mungkin pasca dari libur panjang Lebaran ini pertemuan The Fed ini. Pak Yaki, hari ini lebih cenderung tertekan Pak setelah menguat signifikan di perdagangan akhir pekan lalu. Analisis Anda? Ya, pelemahan hari ini lebih cenderung karena profit taking aja sih. Nggak ada data yang signifikan buruk atau jelek. Memang tadi ada data trade balance lebih rendah dari perkiraan, cuman harusnya ini nggak jadi kata positif yang terlalu berat ya. Karena ISG turun hari ini 38 poin atau 0,56% ini didominasi dari take profit dari Big Bank ya, terutama dari BRI yang turun cukup banyak sih hari ini. Untuk perdagangan esok hari seperti apa Pak Yaki? Apakah aktivitas perdagangan mulai sepi? Kemudian range pergerakan indeks harga saham juga gabungan juga akan relatif lebih sempit nantinya, terutama jelang libur panjang Lebaran di Rabunya Pak. Ya, kalau lihat dari range-nya sih harusnya masih akan bermain di range yang sama ya. Untuk ISG sendiri masih akan bertahan di area supportnya di area 6737 sampai 6745 dan resistnya masih di area 6820 sampai 6865. Jadi sejak 29 Maret kemarin memang pergerakan ISG cenderung sideways ya dengan MA20 sebagai supportnya sih. Baik, Pak Yaki tadi ada katakan yang menjadi pemberat hari ini adalah dari perbankan big cap akibat dari profit taking. Begitu kita akan coba ulas bagaimana prospeknya untuk beberapa perbankan big cap ini. Yang pertama kita ke BBRI terlebih dahulu Pak Yaki, di mana pada pekan sebelumnya ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan bahkan menembus ke level tertinggi di sepanjang masa. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di hari ini dan rekomendasinya karena BBRI sudah kembali di bawah level 5 ribuan ini? Ya, dengan pelemahan terjadi tadi sempat menyentuh MA5-nya di area 4970-an, cuma sekarang ditutup di 4990. Potensi reversal besok masih akan terjadi, jadi besok ada potensi untuk BRI ribuan menguji area 50-50 sampai 5175 ya. Jadi harusnya besok sih lebih cenderung untuk ribuan dulu untuk BRI-nya. Kalaupun turun area 4920, 4940 itu jadi support terdekatnya untuk BRI, karena memang ada gap di area 4880 sampai 4940 sih untuk BRI-nya. Apa yang bisa diamati Pak Yaki ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari untuk BBRI? BBRI kalau besok kuat bertahan di atas MA5 di area 4970 harusnya lebih cenderung penguatan ya untuk menguji area atas lagi di area 5050 sampai 5175. Cuman kalaupun besok koreksi area 4880 sampai 4940 itu bisa menjadi area untuk buy on weakness untuk BRI besok hari sih. Pak Yaki, pembagian dividen ini sudah selesai dari beberapa prosesnya dan tahapan yang dilakukan begitu. Yeah. Para investor ini masih menunggu suku bunga The Fed, kemudian juga rilis kinerja di kuartal pertama di 2023. Secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat arah perbankan big cap terkait dengan perkembangan fundamental ke depannya, baik dari suku bunga The Fed maupun rilis kinerja mereka yang diyakini masih akan tetap optimis ini? Oke, kalau dia dari rilis meeting The Fed yang kalau nggak salah jadwal sekitar tanggal 2 atau 3 Mei, harusnya kenaikannya juga tidak terlalu parah ya, sekitar 25 basis point. Jadi harusnya ini nggak terlalu mengkhawatirkan karena masih sesuai inline dengan ekspektasi pasar, walaupun kita juga masih harus melihat beberapa data ekonomi yang mungkin akan dirilis di akhir pekan ini, mulai dari tanggal 20 sampai di akhir bulan. Cuman kalau dari segi kinerjanya sendiri, saya dan tim BCA Sekuritas masih meyakini bahwa kinerja perbankan di first quarter 2023 masih cukup bagus dan masih bertumbuh ya. Jadi dan sebagai informasi ada estimasi sekitar awal
Mei itu rilis laporan keuangan untuk Big Bank-nya terutama di first quarter 2023. Jadi harusnya ini menjadi kata positif ya. Jadi ketika koreksi kita bisa akumulasi buy Ya. di saham-saham Big Bank tersebut sih. Baik, tadi dari BBRI sudah kita analisis, kita bergeser ke BMRI. Ini pasca melakukan stock split, lebih dominan bergerak di zona merah untuk BMRI. Seberapa optimis Anda untuk BMRI, terutama dari sisi teknikal, Pak? Hari ini tutup di 5.150, melemah di 1,44%. Ya, BMRI masih cenderung supportnya masih di area 4.980 sampai 5.050 ya. Jadi selama bertahan di atas 4.980 sampai 5.050, saya secara teknikal masih merekomendasikan untuk buy on untuk saham BMRI ya jika koreksi ya. Dan memang Mandiri sendiri, BMRI sendiri masih cenderung penguatannya relatif terbatas jika belum kuat tutup gap di area 5.300, dan ini memang 5.300 sebagai cukup krusial untuk pergerakan Mandiri ya jika mau naik ke atas di atas 5.500 sampai 5.600. Jadi memang pergerakan masih relatif terbatas, resisten terdekat di 5.300 untuk tutup gap, dan bawahnya juga kalau mau akumulasi buy bisa di area yang 4.980 sampai 5.050 terdekatnya. Baik, 5.100 masih support yang kuat, Pak Yaki, sampai sejauh ini? Masih cukup kuat karena di situ masih ada MA 60 di area 5.75 ya. Jadi selama bertahan di atas MA 60, overall trennya BMRI masih cukup bullish ya. Baik, kita bergeser ke big cap selainnya, BBCA. Pak Yaki, analisis Anda dalam jangka pendek dan menengah. 2 hari masih penguatannya di area 9.000-an, sorry. Jadi harusnya masih cenderung bullish ya untuk jangka pendek dan menengah, karena di atas semua moving average BCA masih terjaga ya. Jadi kalaupun koreksi di area 8650 sampai 87 itu bisa buyback atau buy on untuk sampai BCA lagi. Resisten terdekat itu di area 91 sampai 9275 sampai 9450. Jadi untuk saat ini masih cenderung hold, kalaupun koreksi di bawah 9000 bisa sell on dulu ya. Nanti bisa buyback di area bawah lagi di area 9798. Di sepanjang hari ini, Pak Yaki, BBCA lebih dominan bergerak di zona merah, dibuka di sesi pertama di zona hijau tadi, kemudian level ini ternyata tidak mampu dipertahankan. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini, tampaknya BBCA ditarik kembali ke atas dan berhasil ditutup di zona hijau. Apa yang bisa kita cermati dari sisi teknikal, pembalikan arah yang terjadi untuk BBCA di menit-menit terakhir jelang penutupan ini, terutama peluangnya ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari? Ya. Esok kalau BCA bisa bertahan di atas 8875, harusnya potensinya lebih cenderung menguat ya, dengan support area buy on weakness di area 8800. Jadi range-nya sempit untuk supportnya di 8800 sampai 8875. Kalau esok hari di Selasa ya 18 April cukup kuat, harusnya cenderung BCA cenderung lebih menguat ya untuk menguji area 9100 sampai 9400-an. Dari BBCA kita coba bergeser ke perbankan big cap lainnya yang terakhir untuk BBNI, Pak Yaki. Ya, BBNI selama belum bisa break di atas 9.500 cenderung masih agak relatif status ya, dengan support di area 9.225. Jadi besok bisa diperhatikan area 9.500, kalau nggak kuat bisa take profit dulu, nanti bisa buyback di area 9.200 sampai 9.325. Kalaupun penguatan terjadi, kalau Bank BNI-nya bisa break di atas 9.500, harusnya kita bisa akumulasi buy lagi untuk BNI lanjut ke atas 9.600 sampai 9.725-an. Baik, Pak Yaki, tadi Anda katakan untuk dari The Fed ini optimis akan menaikkan suku bunga acuan di 25 basis point begitu. Bagaimana dengan posisi Bank Indonesia yang juga akan merilis dengan kondisi inflasi yang sudah melandai, kemudian rupiah mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir, Pak? Ya, kondisi dari The Fed sendiri kan berbeda dengan BI ya Mas. Kondisi ekonomi US dengan data ekonomi yang cenderung melemah, jobless claim juga meningkat. Potensinya untuk pengetatan untuk mengendalikan inflasi itu masih mungkin dilakukan oleh The Fed untuk menaikkan suku bunganya minimal 25 basis point untuk mengendalikan laju inflasinya. Cuman kalau dengan kondisi ekonomi Indonesia dengan rupiah tadi masih juga dibilang penguatan rupiah, terus juga inflasi yang cenderung melandai, data ekonomi juga masih cukup bagus dari domestiknya, dari penjualan otomotif dan segalanya. Jadi menurut saya kemungkinan besar BI masih akan menahan kenaikan suku bunganya untuk sementara ini sih. Baik, Pak Yaki, menarik. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini masih ditutup di zona merah dengan mengalami pelemahan di 0,45% dan belum mampu kembali untuk menyentuh di atas level 6.800-an
dan tepatnya indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.787,582. Secara intraday-nya dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau pemirsa di 6.818,715. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan hingga menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.829,510. Dan level ini tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan, kemudian IHSG berbalik arah ke zona merah, bahkan mengalami tekanan yang cukup dalam dan hari ini sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.765,142, di mana di penutupan sesi kedua ditutup di level yang lebih tinggi di 6.787,582 atau mengalami pelemahan di 0,45%. Ya, dari update penutupan indeks harga saham gabungan kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya. Saya akan coba sampaikan pemirsa. Kita akan sampaikan posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti terlebih dahulu di mana MNC 36 hari ini tampaknya juga tertekan di 0,91% dan berada di level 364,283. Kemudian LQ45 juga tertekan seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di 0,87% di 942,644. Sementara untuk indeks lainnya LQ45 MNC36 Jakarta Islamic Index juga melemah di 565,854. Nah, itu dia beberapa update penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Kita bergeser bagaimana rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua, di mana sektor industri mengalami penguatan di 0,22%, kesehatan juga menguat di 0,19%. Keuangan tadi pun juga sempat kita review dan sudah kita bahas dan juga rekomendasinya menjadi pemberat hari ini, melemah di 0,71% dan properti juga tertekan di 0,64%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Tampaknya beberapa saham yang akan atau masih dalam proses tahapan pembagian dividen ini. UNTR ditutup di level 3.525, kemudian Astra Internasional masih kokoh di 6.200-an, di 6.250. NCKL ini emiten pendatang baru yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia menguat ditutup di level 1.400 dan SMKM juga menguat di 975. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan didominasi oleh beberapa perbankan big cap. BBCA melemah di 8.975, BBRI kembali meninggalkan level 5.000-an, kemudian BMRI di 5.150. Dan juga ada ESA hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan ditutup di level 705. Ya, beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Ahmad Yaki, maksud kami Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yaki, saya cukup tertarik Pak untuk saham-saham tadi yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Ada ESA, Pak Yaki, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, 6% pelemahannya di sesi kedua dan ditutup di level 705. Seminggu terakhir juga lebih cenderung tertekan, kemudian dalam sebulan terakhir juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dari level 900-an, hari ini sudah menyentuh di level 700-an. Analisis Anda untuk ESA dengan pelemahan yang terjadi? Ya, ESA kalau dari segi core protection harusnya nggak ada apa-apa ya. Cuman yang harus diwaspadai adalah memang penurunan 4 hari terakhir itu auto reject bawah ya, yang sekarang tidak ARB tapi udah turun 6%-an ya. Jadi yang harus dikhawatirkan adalah area support di area 680. Kalau area support 680 yang jebol, harusnya potensi pelemahan lanjutan masih mungkin terjadi ya untuk ESA-nya sendiri. Terdekat itu kalaupun terjadi pelemahan di bawah 680 itu di area 580. Jadi hati-hati kalau besok ESA turun di bawah 680. Support berikutnya ada di area 580 dan 630. Jadi kalau mau masuk better buy on reversal di atas 680 ya, dengan resistance terdekat itu di area 745 dan 790-an. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Nyangkut di level 800-an, Pak Yaki. Bagaimana strateginya paling tidak untuk minimalkan kerugian yang terjadi? Singkat saja, Pak.
Oke, udah dibahas tadi, buy on reverse average down jika bisa rebound di atas 680 dengan kalau mau reduce juga bisa, kalau break di bawah 680. Karena area 680 ini cukup krusial untuk ESA besok. Kalau jebol 680 bisa balik ke 630 dan 580 ya. Jadi saran saya sih selling off sebagian di area 680, kalau jebol, kalau kuat di atas 680 bisa untuk average down lagi. Baik, untuk ESA yang hari ini ikut menjadi pemberat bagi harga saham gabungan yang sudah mengalami koreksi dalam, terutama di 4 hari perdagangan terakhir, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh beberapa perbankan big cap dan tadi pun juga sempat kita ulas sebelumnya. Di mana yang pertama jatuh kepada BBRI direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 4930, resisten hingga ke 5175. Kemudian dari perbankan big cap lainnya BMRI pasca melakukan stock split ini di support yang bisa diperhatikan di 4990, resisten hingga ke 5500. Kemudian PTBA dari pertambangan batubara juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 3930, resisten hingga ke 4100. Kemudian dari pertambangan batubara dan turunannya, saham pilihan jatuh kepada UNTR juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 30.300, resistennya hingga 31.800. Empat pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi dengan para investor dan pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakie yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tadi sebenarnya sudah sempat kita singgung, Pak. Kita ke BBRI terlebih dahulu, tapi target resisten Anda di sini ada di 5.175 untuk BBRI. Artinya ke depan peluang BBRI untuk mencetak kembali ke rekor tertingginya masih terbuka cukup lebar sampai sejauh ini. Betul, Mas. Analisisnya seperti apa, Pak? Skenario untuk menuju ke level 5.175 untuk BBRI. Ya sebenarnya kalau lihat dari pergerakannya sejak 11 Januari 2023, potensi BRI memang masih cenderung di atas 5 ribuan ya, karena time frame paralelnya masih di atas 5.100 ya. Jadi harusnya dengan time frame sejak 11 Januari 2023 dengan resistennya itu tertinggi di di 13 Februari 2023 kita tarik garis paralel, itu resistennya masih di area 5.200 sampai 5.250-an. Jadi 5175 sebenarnya masih cukup dekat ya untuk BMRI dengan kondisi sekarang ya. Cuman memang yang harus diperhatikan tadi support terdekat itu pertama di EMA 5 itu di area 4940-an, ini harus kuat, dan kalaupun itu jebol 4940 sampai 4970, dan kalaupun jebol support bawahnya ada di 4880. Jadi selama dua area support ini masih kuat menjaga pergerakan BBRI, harusnya tren BRI masih cenderung bullish ya. 5100, 5175 sampai 53 itu masih cukup mudah sebenarnya BRI kalau masih sustain di atas 4900 sih. Baik, tapi dari sisi supportnya cukup lebar ini Pak, di 4930 jika dibandingkan dengan resisten Anda dan juga level penutupan hari ini. Apakah memang range pergerakan dari BBRI memungkinkan atau cukup lebar untuk menuju ke arah sana dari titik supportnya dalam waktu dekat, Pak Yaki? Ya, pergerakan BBRI memang cenderung range-nya lebar ya, dengan area support di 4930. Saya mempertimbangkan dua support harian itu di area 4950 dan 4970. Jadi tadi kan juga sempat waktu saya buat ini juga masih saya kalkulasi bahwa ini sudah turun di bawah EMA 5. Jadi ada porsi untuk koreksi minor lagi ke area 4930 dan ternyata tutup di atas EMA 5 di 4970. Jadi harusnya besok cenderung lebih bullish sih dengan area terdekat di 5.175 dulu ya. Kalaupun nggak kuat berkoreksi lagi minor. Cuman ini tadi saya buat asumsi dengan kondisi BRI masih berada di area 4960. Jadi harusnya 4930 cukup dekat sih.
Oke, dari BBRI sampil yang pertama kita beralih ke sampil yang kedua, ada BMRI. Ini pasca melakukan stock split ini. Lebih cenderung tertekan Pak Yaki dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya para investor mengharapkan pasca stock split saham BMRI akan berlari cukup kencang atau mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Bagaimana analisis Anda secara teknikal, terutama dari pasca stock split, tekanan yang terjadi terhadap BMRI? Ya, sebenarnya BMRI tidak perlu dikhawatirkan ya dengan kondisi sekarang masih sideways sejak stock split itu di sekitar 27 Maret. Jadi harusnya dengan kondisi saat ini justru menarik untuk akumulasi buy saham BMRI ya, selama BMRI masih bertahan di atas 4990 sampai 5 ribuan. Dengan kita berupaya untuk beli di harga murah, jual di harga atas. Jadi dengan kondisi bertahan di atas 4990 sampai 5.000, harusnya potensi untuk mencapai capital gain yang lebih maksimal lebih mudah sih. Dengan target terdekat itu di sekitar 5.300 sampai 5.500-an. Itu target sampai kapan, Pak? Ke 5.300 ke hingga 5.500 untuk BMRI? Harusnya kalau after weekend dan ada rilis laporan keuangan ini lebih nggak nyampe 1 minggu ya kalau dengan kondisi, karena kan ini kan Big Bang ini cenderung sideways karena memang pertama kondisinya sudah mau lebaran, yang kedua memang menjelang laporan keuangan kan. Jadi memang menurut saya sih saham dan ISG akan lebih volatil ketika sudah melewati masa lebaran, karena orang juga sudah selesai liburan, mereka kembali ke pasar modal dan melakukan aktivitasnya dengan normal sih. Baik, dan momentum ini bisa memanfaatkan dengan pelemahan yang terjadi begitu, dengan support tadi bisa diperhatikan di 4.900-an. Masih cukup jauh juga dari 5.125 dengan melemah di 1,91% di penutupan sesi kedua hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, dari pertambangan batubara ada PTBA. Pertimbangan Pak Yaki merekomendasikan untuk PTBA di penutupan hari ini 3950 melemah di 0,50%, Pak. Ya. Ya, kalau dia dari pergerakan sendiri, harusnya MA20 jadi support kuat ya untuk PTBA. Dan dengan harga yang masih tertahan di atas MA20, menarik untuk akumulasi buy di saham PTBA di area 39 sampai 3930 ya untuk terdekatnya ya. Dengan resistance terdekat itu di area 4.070 sampai 4.100. Jadi sebenarnya ini cukup menarik ya, karena kita tahu beberapa emiten BUMN yang sudah mencapai laba dan sudah ROPS, pembagian dividennya cukup bagus ya, seperti Telkom, BM dan Big Bang. Jadi harusnya PTBA juga akan melakukan hal yang sama sih kalau lihat dari story-nya dari pemerintah sendiri. Jadi harusnya katalisnya bisa dari nanti ROPS yang akan membagikan dividennya sih. Baik, setelah momentum pembagian dividen Pak Yaki, kemudian disambut juga dengan rilis kinerja kuartal pertama di 2023. Harga komoditas sama-sama kita ketahui sudah mengalami tekanan yang cukup hebat ini. Apakah ini akan memberikan arah baru tidak untuk PTBA? Kalau kita tahu di awal tahun di 2022, harga komoditas masih cukup tinggi, kontribusi dari rilis kinerja masih cukup signifikan. Apakah kondisi berbeda terjadi di kuartal pertama di 2023 ini? Ya, kalau lihat dari beberapa wacana yang sudah beredar, PTBA justru malah dengan memang secara harga komoditas batubara memang sudah agak melandai ya, boleh dibilang begitu dalam jangka pendek ya. Cuman yang harus diperhatikan dengan beberapa kebijakan pemerintah seperti formula perhitungan baru HBA, harga batubara acuan. Menurut beberapa data itu justru PTBA yang akan lebih diuntungkan secara margin. Jadi harusnya kinerjanya akan jauh lebih baik dengan perhitungan HBA yang baru dan ketentuan kebijakan pemerintah yang baru. Dan yang jadi pemberat di PTBA akhir tahun lalu adalah masalah akuisisi Pelabuhan Ratu, PLTU Pelabuhan Ratu. Dan ini juga PTBA ada wacana untuk kemungkinan untuk menstop akuisisi ini jika formula pembelian kembali dari PLN juga tidak sesuai dengan take and give yang mereka lakukan. Jadi memang sebenarnya kan kemarin juga tertekan karena wacana itu, dan ini juga sudah mulai dijelaskan oleh manajemen PTBA sendiri titik terangnya seperti apa. Dan ini sebenarnya berita bagus sih, selain karena HBA-nya formula diperbaharui, terus juga kejelasan terkait akuisisi PLTU batubara Pelabuhan Ratu juga jelas. Ini harus bisa jadi kata positif sih buat PTBA sendiri. Baik, tampaknya persentase ekspor juga lebih kecil persentasenya sepertinya dibandingkan dengan beberapa emiten lainnya. Kita beralih ke saham yang terakhir, UNTR, Pak, analisisnya? UNTR, ya ini sama sebenarnya seperti PTBA, cuman ini lebih karena pembagian dividennya, lebih sama karena pembagian dividen jadwalnya belum keluar dan dividennya juga sangat besar, sekitar 6 ribuan. Jadi harusnya ini menjadi kata positif untuk
ketika harga UNTR koreksi ya, dengan support Baik. itu di area 3300 untuk support bawahnya, dengan resistance terdekat itu di area 31.500 sampai 31.800 ya nih. Jadi menunggu saat cum date-nya ini menjadi kata positif, dan katalis barunya kan dari bisnis emasnya harusnya udah mulai bisa berproduksi di tahun ini dan bisa masuk ke pembukaan mereka di tahun ini sih. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan BBRI, BMRI, PTBA, dan juga UNTR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Yaki, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Yaki. Kita lanjutkan kembali, waktu kita sangat terbatas, Pak Yaki. Yang pertama saya akan coba bahas ITMG terlebih dahulu, Pak. Ibu Liana di Surabaya sudah ambil posisi di 41.250. Nyangkut cukup jauh ini sepertinya, Pak Yaki. Ya, ini kan penurunannya sejak 10 April ya, karena setelah ex-date-nya ya. Jadi sebenarnya yang harus diwaspadai adalah besok di area 31.500 sampai 31.900 ya. Kalau itu sampai jebol, itu koreksinya harusnya lebih panjang lagi ya. Karena memang ini tekanannya belum selesai dari, kalau kita lihat dari pergerakan 3 hari terakhir, tekanannya masih cukup besar. Jadi harusnya potensi koreksi masih cenderung terjadi sih besok, supportnya di area 31.500 sampai 31.900. Baik. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk SAGE, Pak. SAGE 266. Ya, auto reject bawah tampaknya hari ini di atas 6%. Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk sudah ambil posisi di 400. Nyangkutnya juga cukup jauh, Pak Yaki. Iya, ini hati-hati kalau besok turun di bawah 254 ya, bisa lanjut koreksi ke 218. Jadi saran saya kalau turun di bawah 250 sampai 254 cenderung kurangi posisi atau sell sebagian sih. Karena ada posisi untuk koreksi minat melanjut ke 218, 220. Resistance terdekat itu kalaupun rebound itu di area 270, 280. Baik, selanjutnya ada Cun dari Palembang menanyakan saham XL, Pak. Sudah ambil posisi di 1785? Iya. Kondisi Excel masih cenderung koreksi ya, karena masih ada potensi koreksi minor lanjutan. Ini hati-hati kalau turun di bawah 1750 besok ada potensi koreksi uji minor daerah 1715, 1735 ya. Cuman kalau besok bisa dikawal daerah 18 sampai 1850, kalau kuat bisa balik ke area 2000. Jadi memang trennya masih cukup bearish ya XL sejak Januari 2023 sih, belum ada pembalikan arah. Baik, Cun dari Palembang 1785 untuk XL. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Executive Closing untuk kali ini. Terima kasih Pak Yaki sudah berpartisipasi, sehat selalu, mohon maaf lahir dan batin, Pak. Iya, sama-sama Mas Dev, mohon maaf ya. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ahmad Yakiye, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Dan akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.